Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 untuk Madrasah Tsanawiyah atau SMP. Kali ini kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Adapun yang menjadi materi kita pembahasan pada teks laporan hasil observasi, yaitu pertama adalah pengertian, yang kedua adalah ciri-ciri, ketiga fungsi dan tujuan, keempat struktur teks laporan, dan terakhir adalah contohnya. Adapun untuk contoh nanti ada di teks laporan hasil observasi part keduanya. Baik adik-adik, selanjutnya kita ke pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Namun sebelum membahas pengertian teks laporan hasil observasi, sedikit saya jelaskan kata demi kata dari makna teks laporan hasil observasi. Teks adalah tulisan, berarti laporan hasil observasi ini harus berbentuk tulisan. Yang kedua, berbentuk laporan, berarti harus bisa memberikan laporan atau informasi yang sejelas-jelasnya kepada atasan maupun kepada pembaca. Hasil observasi, nama lainnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan atau hasil penelitian kita. Teks laporan hasil observasi berdasarkan pengertiannya adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu objek berdasarkan fakta. Fakta itu adalah berdasarkan dengan data-data yang mendukung akan keaslian dan kebenaran dari hasil pengamatan tersebut. Yang mana laporan hasil observasi ini berdasarkan dari hasil pengamatannya secara langsung. Adapun mengenai objek yang bisa dijadikan laporan hasil observasi, diantaranya bisa tentang keadaan alam, misalkan cuaca, ada banjir, ada kemarau, dan lain sebagainya. Keadaan lingkungan, bisa jadi apakah lingkungan yang bersih, lingkungan yang kumuh, bisa dilakukan penelitian, atau lingkungan halaman sekitar kita. Hewan, bisa bermacam-macam hewan untuk bisa dijadikan pengamatan oleh kita. Tumbuhan juga, serta sosial kemasyarakatan, dan mungkin juga ada beberapa peristiwa yang terjadi, bisa kita melakukan observasi dan kita bisa membuat teks laporan hasil observasinya. Adapun teks laporan hasil observasi ini harus bersifat informatif. Informatif berarti bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai objek yang sedang diamati. Harus komunikatif, artinya bahasanya bisa dan mudah dimengerti oleh pembaca maupun oleh atasan yang kita laporkan. Selanjutnya harus objektif, yaitu harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang jelas mengenai objek yang sedang diamatinya. Sedikit tentang laporan hasil observasi mengenai pengertiannya. Maka dengan ini teks laporan hasil observasi itu adalah berbentuk tulisan yang bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang objek yang sedang kita amati secara langsung. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi diantaranya: 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Karena ini adalah sebuah laporan tentang pengamatan yang dilakukan, tentunya harus lengkap apa yang diamatinya tersebut untuk dilaporkan dan sempurna. Yang kedua, cirinya adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Artinya, objek yang menjadi pengamatan kita tidak boleh terjadi multitafsir atau banyak penafsiran, sehingga dibutuhkan yang diamati adalah objek yang tunggal. Misalkan contoh ketika kita mau mengamati hewan, hewan apa yang akan kita amati? Misalkan salah satu hewannya disebutkan. Ya, misalkan kita mau teks laporan hasil observasi mengenai harimau, maka harimau itu adalah bagian dari hewan.
harimau ini sudah bisa dianggap sebagai objek tunggal karena tidak ada penafsiran terhadap hewan-hewan yang lain dengan menyebutkan nama hewannya tersebut. Seperti itu. Lanjut yang ketiga, cirinya adalah ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, pengamatan yang kita lakukan harus berdasarkan data dan fakta yang jelas, bukan mengada-ada atau buah hasil pemikirannya sendiri. Jadi, pengamatan ini harus murni berdasarkan hasil yang dia peroleh di lapangan terhadap objek yang diamatinya tersebut. Yang keempat, cirinya adalah bahwa informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, teksnya ini hasil murni penelitian yang terbaru yang mana bisa dibuktikan kebenarannya mungkin melalui data-data yang disodorkan atau dijelaskan di dalam tulisan laporan teks hasil observasinya. Yang kelima, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Oleh karena itu, untuk dihindari prasangka atau dugaan, karena dugaan atau prasangka itu adalah hasil pengamatan yang mengada-ada tanpa ada bukti dan data-data yang jelas mengenai objek yang diamatinya tersebut. Jadi harus berupa fakta, bukan berupa dugaan. Yang keenam, harus saling berkaitan antara struktur teks laporan hasil observasi yang satu dengan yang lainnya harus berkaitan. Karena ketika tidak berkaitan, tentunya informasi yang disampaikan hasil pengamatannya akan menjadi sulit dipahami karena tidak ada kaitan dari yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Jadi penulis tidak perlu melakukan bagian penutup, menulis penutup. Misalkan biasanya sering kita lihat di teks di akhir-akhir tulisan seperti ini. Demikianlah hasil pengamatan yang kami lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tidak perlu ada kata-kata itu karena ini adalah laporan hasil observasi. Tugasnya penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan apa yang diamatinya berdasarkan hasil analisis dari objek yang sedang diamati tersebut. Yang kedelapan, disajikan secara menarik. Baik katanya, bahasanya, isinya juga harus berbobot, maupun susunannya yang secara logis atau masuk akal. Jadi, teks laporan hasil observasi harus disusun dengan semenarik mungkin agar orang berminat untuk membaca teks laporan hasil observasi kita. Kita harus bikin yang semenarik mungkin, baik dari kata, bahasanya, maupun isinya daripada materi objek pengamatan tersebut, dan juga tersusun dengan logis atau masuk akal. Kembali lagi, bahwa ini ada kaitannya. Ketika disusun dengan logis atau masuk akal berarti harus tersusun berdasarkan fakta dan data-data yang jelas, bukan hasil pemikiran kita sendiri dan juga bukan mengada-ada. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari dilakukannya teks laporan hasil observasi. Tulisan yang kita buat tentang laporan hasil observasi tentunya memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Misalkan tujuan teks laporan hasil observasi, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi secara objektif, artinya benar-benar melalui hasil pengamatan dan objeknya pun jelas. Dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatnya. Adapun tujuan yang lain dari penulisan teks laporan hasil observasi biasanya bagi peneliti adalah untuk penelitian atau untuk memberikan informasi yang terbaru, yang terupdate, yang mungkin belum diamati oleh orang lain. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Biasanya pengamatan itu dilakukan karena ada sebuah masalah. Maka dengan dilakukannya pengamatan atau observasi tersebut, diharapkan masalahnya bisa teratasi atau bisa diselesaikan. Selanjutnya adalah untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Tentunya ketika terjadi sebuah masalah, mungkin ada atau cara-cara yang lain yang bisa dilakukan, maka disitulah salah satu tujuannya teks laporan hasil observasi. Yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Mungkin
ada beberapa persoalan-persoalan yang sulit untuk diatasi, sehingga harus mencari cara yang efektif untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaru. Selanjutnya adalah teks laporan hasil observasi itu tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan atau perbaikan terhadap persoalan atau objek yang sedang diamati. Adapun fungsi teks laporan hasil observasi, yaitu ada beberapa fungsi. Di antaranya fungsinya adalah sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang terpercaya, sebagai tugas atau laporan, dan kegiatan pengamatan. Biasanya ini pada peserta didik melakukan laporan tugas ini sebagai bagian daripada tugas yang diberikan oleh gurunya. Terus selanjutnya adalah fungsinya sebagai dokumentasi. Dokumentasi itu adalah simpanan tulisan karya tulis kita. Bisa jadi menjadi dokumentasi bagi kita sendiri bahwa kita pernah membuat sebuah pengamatan atau observasi. Yang kelima tentunya fungsinya adalah sebagai ilmu pengetahuan, karena akan memberikan informasi kepada orang banyak sehingga bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi orang lain. Yang keenam, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, sehingga dengan pengamatan yang kita lakukan, hasil pengamatan kita bisa dipakai oleh orang lain untuk menyusun kebijaksanaan atau keputusan atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bisa jadi karya tulis kita tentang teks laporan hasil observasi ini bisa memberikan atau dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh instansi atau tempat-tempat yang kira-kira membutuhkan laporan hasil observasi kita. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi setidaknya memiliki 3 struktur di dalam penulisannya. Pertama, berurutan, harus 1, 2, lanjut ke 3. Pertama yaitu pernyataan umum, atau ada yang mengartikan atau menulis definisi umum. Isinya yaitu terdapat pembukaan, misalkan salam pembuka, berisi pembuka, atau memberikan informasi secara umum mengenai objek yang akan diamatinya. Bagian daripada nomor 1 ini biasanya ada objek yang secara garis besar dijelaskan. Itu misalkan tentang hewan, maka secara umum hewan yang sedang dikaji atau diamati atau diobservasi misalkan tentang harimau. Lalu dijelaskan harimau secara umum seperti apa, penjelasan secara umumnya bagaimana, hewan seperti apakah harimau, itu ada di pernyataan umum. Selanjutnya yang nomor 2, setelah kita menulis tentang pernyataan umum, dilanjutkan dengan deskripsi bagian. Biasanya deskripsi bagian ini menceritakan atau menulis tentang isi atau yang lebih fokus kepada objek yang sedang diamati dari bagian-bagiannya. Kalau objek yang kita amati adalah berupa hewan yaitu harimau, maka mulai dari bentuk kepalanya seperti apa, badannya seperti apa, itu semua ada di deskripsi bagian dan dijelaskan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Ini berisi tentang kesimpulan dari pernyataan umum dan deskripsi bagian yang kita buat di nomor 1 dan 2, disimpulkan di nomor 3. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan ada pembahasan mengenai contoh teks laporan hasil observasi, karena akan pengaruh kepada struktur-strukturnya, dan itu akan saya jelaskan di materi selanjutnya.